Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah, kesehatan pada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat Bapak Haji Uus Toharudin dan Ibu Depi Rahmiati selaku dosen pengampu konsep dasar IPA SD dan Lab, serta teman-teman sekalian yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai konsep sistem pencernaan dan sistem pernapasan makhluk hidup, serta implikasinya pada pembelajaran IPA di SD. Sebelumnya, di sini kami dari kelompok 7, yang anggotanya yaitu Widiana Aragilika dengan NPM 205060137. Yang kedua ada saya, Irfa Indreswari dengan NPM 205060138. Yang ketiga yaitu Raisman dengan NPM 205060144. Yang terakhir yaitu Nadia Maharani Putri dengan NPM 205060148. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu mengenai pengertian sistem pencernaan dan sistem pernapasan. Sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah sistem yang memproses, mengubah makanan dan menyerap sari-sari makanan yang berupa nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Sistem pencernaan juga akan memecah molekul makanan yang kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim sehingga mudah dicerna oleh tubuh. Yang kedua ada sistem pernapasan. Sistem pernapasan adalah sekumpulan jaringan organ yang membantu tubuh untuk bernapas. Sistem pernapasan juga membantu tubuh untuk menyerap oksigen dari udara serta membuang gas sisa seperti karbon dioksida dari darah. Dengan adanya dukungan oksigen, seluruh organ dapat berfungsi dengan normal. Materi yang kedua akan dijelaskan oleh saya sendiri juga mengenai proses pencernaan makanan. Sistem pencernaan berfungsi untuk memecah bahan-bahan makanan menjadi sari-sari makanan yang siap diserap dalam tubuh. Berdasarkan prosesnya, pencernaan makanan dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama yaitu proses mekanis dan proses kimiawi. Proses mekanis yaitu pengunyahan oleh gigi dengan dibantu oleh lidah, serta peremasan makanan juga terjadi di dalam lambung. Yang kedua ada proses kimiawi, yaitu pelarutan dan pemecahan makanan oleh enzim-enzim pencernaan dengan mengubah makanan yang bermolekul besar menjadi molekul yang berukuran kecil. Makanan juga mengalami proses pencernaan sejak makanan berada di dalam mulut hingga proses pengeluaran sisa-sisa makanan hasil pencernaan. Adapun proses pencernaan makanan meliputi hal-hal berikut. Yang pertama ada ingesti. Ingesti itu adalah proses pemasukan makanan ke dalam tubuh melalui mulut. Yang kedua ada maltikasi, yaitu proses mengunyah makanan oleh gigi. Yang ketiga ada deglutisi, yaitu proses menelan makanan di kerongkongan. Yang keempat yaitu digesti, yaitu perubahan makanan menjadi molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim yang terdapat di lambung. Yang kelima ada absorpsi, yaitu proses pencernaan penyerapan yang terjadi di usus halus. Yang keenam yaitu defekasi, yaitu pengeluaran sisa makanan yang sudah tidak berguna untuk tubuh melalui anus. Makanan yang kita makan tidak dapat langsung diserap dan digunakan oleh alat-alat tubuh kita. Agar dapat diserap oleh sel-sel jonjot usus, makanan harus diserap terlebih dahulu oleh alat-alat pencernaan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisman dengan NPM 205060144. Saya akan menjelaskan organ-organ sistem pencernaan pada manusia. Yang pertama ada mulut. Proses pencernaan pada manusia dimulai sejak makanan masuk ke dalam mulut. Rongga mulut merupakan awal saluran pencernaan, dan di dalam mulut terdapat lidah, gigi, dan kelenjar ludah. Yang kedua ada lidah. Lidah berperan dalam pencernaan secara mekanik. Lidah membantu dalam proses mengunyah, menelan, mengenali rasa, dan mengenali tekstur makanan. Yang ketiga ada gigi. Tanpa adanya gigi, manusia akan kesulitan dalam menelan atau memakan makanan. Gigi lebih banyak persamaannya dengan kulit daripada dengan tulang. Yang ketiga ada kelenjar ludah, menghasilkan ludah atau air liur yang disebut saliva. Ludah berfungsi untuk melarutkan makanan, memudahkan penelanan, dan melindungi selaput mulut dari panas, asam, basah, dan dingin. B. Kerongkongan atau esofagus. Pada kerongkongan tidak terjadi proses pencernaan. Bagian pangkal kerongkongan, paring, berotot lurik dan bekerja secara sadar menurut kehendak kita. Makanan berada dalam kerongkongan hanya sekitar 6 detik. Makanan sebelum masuk ke dalam esofagus akan melewati tekak dan paring. Selanjutnya C. Lambung. Lambung merupakan saluran pencernaan makanan yang melebar seperti kantung, terletak di bagian atas rongga perut sebelah kiri, dan sebagian tertutup oleh hati dan limpa. Lambung berbentuk menyerupai huruf J. Selanjutnya D. Hati. Hati terletak di bawah sekat rongga badan dan mengisi sebagian besar bagian atas rongga perut. Sebelah kanan, hati membuat empedu yang terkumpul dalam kantung empedu. Selanjutnya E. Kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas melintang pada dinding belakang perut dan ke kiri sampai pada limpa. Ujungnya terletak dalam lengkung usus 12 jari. Saluran pankreas bermuara di dalam usus 12 jari, duodenum, bersama dengan saluran empedu. F. Usus halus, intestinum. Usus halus merupakan suatu saluran menyerupai selang dengan diameter sekitar 2,5 cm. Jika dibentangkan, usus halus dapat mencapai panjang sekitar 6 meter. G. Usus besar. Fungsi usus besar adalah menyerap air yang masih tersisa pada makanan. Sisa makanan yang siap dikeluarkan dari tubuh disebut feses. H. Anus. Gerakan peristaltik dikendalikan oleh otot polos, otot tak sadar. Akan tetapi pada saat buang air besar, otot sphinkter di anus dipengaruhi oleh otot lurik, obat sadar. B. Proses pencernaan pada manusia. Pertama-tama pencernaan dilakukan oleh mulut. Di sini dilakukan pencernaan mekanik, yaitu proses mengunyah makanan menggunakan gigi, dan pencernaan kimiawi menggunakan enzim vitalin atau amilase. Enzim vitalin berfungsi mengubah makanan dalam mulut yang mengandung zat karbohidrat amilium menjadi gula sederhana maltosa. Maltosa mudah dicerna oleh organ pencernaan. Selanjutnya, enzim vitalin bekerja dengan baik pada pH antara 6,8 sampai 7 dan suhu 37 derajat Celcius. Makanan selanjutnya dibawa menuju lambung.
dan melewati kerongkongan. Makanan bisa turun ke lambung karena adanya kontraksi otot-otot di kerongkongan. Makanan akan melalui proses pencernaan kimiawi menggunakan zat enzim sebagai berikut. Yang pertama di sini ada renin, berfungsi mengendapkan protein pada susu. Kasein dari air susu hanya dimiliki oleh bayi. Yang kedua ada pepsin, berfungsi untuk mencegah protein menjadi pepton. Yang ketiga ada HCI, asam klorida, berfungsi untuk mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin sebagai disinfektan serta merangsang pengeluaran hormon sekretin dan kolesistokenin pada usus halus. Yang keempat ada lipase, berfungsi untuk memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Namun lipase yang dihasilkan sangat sedikit. Selanjutnya, pada usus 12 jari terdapat enzim-enzim berikut yang berasal dari pankreas. Yang pertama ada amilase, yang kedua ada lipase dan tripsinogen. Penjelasannya, setelah makanan diproses di lambung yang membutuhkan waktu sekitar 3-4 jam, makanan akan dibawa menuju usus 12 jari. Pada usus 12 jari terdapat enzim-enzim berikut yang berasal dari pankreas yang tersebut. Yang pertama amilase, yaitu enzim yang mengubah zat tepung amilum menjadi gula lebih sederhana atau maltosa. Yang kedua ada lipase, yaitu enzim yang mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Yang ketiga ada tripsinogen. Jika belum aktif, maka akan diaktifkan menjadi tripsin, yaitu enzim yang mengubah protein dan pepton menjadi dipeptida dan asam amino yang siap diserap oleh usus halus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widiana Regilika dengan NPM 205060137. Di sini saya akan menjelaskan proses sistem pencernaan pada hewan. Yang pertama, sistem pencernaan pada hewan invertebrata. Sistem pencernaan ini umumnya dilakukan secara intrasel seperti pada protozoa, porifera, dan coelenterate. Terus yang kedua, yaitu sistem pencernaan pada hewan vertebrata. Organ pencernaan pada hewan vertebrata meliputi saluran pencernaan atau tractus digestivus dan kelenjar pencernaan atau glandula digestoria. Kemudian yang ketiga, sistem pencernaan pada hewan mamabiak atau ruminansia. Hewan-hewan herbivora atau pemakan rumput seperti domba, sapi, kerbau disebut sebagai hewan mamabiak atau ruminansia. Sistem pencernaan makanan pada hewan ini lebih panjang dan kompleks. Kemudian ada gangguan-gangguan pada sistem pencernaan manusia. Yang pertama yaitu gastritis. Gastritis merupakan suatu peradangan akut atau kronis pada lapisan mukosa atau leher dinding lambung. Yang kedua yaitu hepatitis. Hepatitis merupakan penyakit yang terjadi akibat infeksi virus pada hati. Untuk yang ketiga yaitu ada diare. Penyebabnya adalah penderita memakan makanan mengandung bakteri atau kuman. Akibatnya gerakan peristaltik dalam usus tidak terkontrol. Kemudian yang keempat, konstipasi adalah keadaan yang dialami seseorang dengan gejala fases mengeras sehingga susah dikeluarkannya. Kemudian yang kelima, apendisitis merupakan gangguan yang terjadi karena peradangan appendix. Penyebabnya yaitu adanya infeksi bakteri pada umbai cacing atau usus buntu. Yang keenam, ada MAH, disebabkan meningkatnya kadar asam lambung yang dipicu karena pikiran tegang, pola makan yang tidak teratur, dan lain-lain. Kemudian yang ketujuh, hemoroid atau wasir atau ambeien
merupakan gangguan pembengkakan pada pembuluh pena di sekitar anus. Kemudian yang ke-8, tukak lambung adalah salah satu kelainan sistem pencernaan, yakni kerusakan pada selaput lendir. Kemudian ada proses sistem pernapasan pada manusia dan mekanisme pernapasan pada manusia. Pernapasan pada manusia, yang pertama yaitu rongga hidung atau cavum nasalis. Rongga hidung atau cavum nasalis merupakan tempat yang paling awal dimasuki udara pernapasan. Kemudian yang kedua, tekak atau faring. Faring merupakan percabangan dua saluran, yaitu saluran pernapasan atau nasofarinx pada bagian depan dan saluran pencernaan oropharynx pada bagian belakang. Kemudian tenggorokan atau trakea. Trakea merupakan tenggorokan yang berupa pipa yang panjangnya kurang lebih 10 cm. Trakea terletak di sebagian leher dan sebagian rongga dada atau torak. Kemudian cabang tenggorokan atau bronkus, yaitu dinding tenggorokan atau trakea bercabang menjadi dua bagian, yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri. Kemudian ada paru-paru atau pulmo atau bronchiolus atau alveolus. Paru-paru ada dua bagian, yaitu paru-paru kanan, pulmo dexter, yang terdiri atas tiga lobus, dan paru-paru kiri, pulmo sinister, yang terdiri dari atas dua lobus. Paru-paru dibungkus oleh dua selaput yang tipis, disebut pleura. Bronchiolus tidak mempunyai tulang rawan, tetapi rongganya masih mempunyai silia dan di bagian ujung mempunyai epitelium. Epitelium yang berbentuk kubus bersilia. Kemudian alveolus terdapat pada ujung akhir bronchiolus berupa kantong kecil yang salah satu sisinya terbuka sehingga menyerupai busa atau mirip sarang tawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Maharani Putri dengan NPM 20050604148. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibahas oleh Widiana, dan di sini juga saya akan menjelaskan mengenai mekanisme pernapasan. Pernapasan luar adalah pertukaran udara yang terjadi antara udara dalam alveolus dan darah dalam kapiler. Sedangkan pernapasan dalam adalah pernapasan yang terjadi antara darah dalam kapiler dengan sel-sel tubuh. Mengenai mekanisme pernapasan dapat dibedakan atas dua macam, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut yang terjadi secara bersamaan. Nah, pernapasan dada adalah pernapasan yang melibatkan otot atau tulang rusuk. Mekanismenya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ada fase infrasi dan fase ekspirasi. Nah, yang kedua, pernapasan perut. Pernapasan perut merupakan pernapasan yang mekanismenya melibatkan aktivitas otot-otot diafragma yang membatasi rongga perut dan rongga dada. Mekanismenya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ada fase infrasi dan fase ekspirasi. Selanjutnya, mengenai proses sistem pernapasan pada hewan. Yang pertama, alat respirasi pada serangga. Corong hawa atau trakea adalah alat pernapasan yang dimiliki oleh serangga dan arthropoda lainnya. Pembuluh trakea bermuara pada lubang kecil yang ada di kerangka luar eksoskeleton yang disebut spirakel. Oksigen dari luar masuk lewat spirakel. Nah, yang kedua, alat respirasi pada ikan. Insang dimiliki oleh jenis ikan. Insang di sini berbentuk lembaran-lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Bagian terluar dari insang berhubungan dengan air, sedangkan bagian dalam berhubungan erat dengan kapiler darah. Mekanisme pernapasan pada ikan melalui dua tahap, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Nah, yang ketiga, alat respirasi pada katak. Nah, pada katak ini, oksigen berdifusi lewat selaput rongga mulut, kulit, dan paru-paru. Kecuali pada fase berudu, bernapas dengan insang karena hidupnya di air. Selaput rongga mulut dapat berfungsi sebagai alat pernapasan karena tipis dan banyak terdapat kapiler yang bermuara di tempat itu.
Selanjutnya, alat respirasi pada reptilia. Paru-paru reptilia berada dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru reptilia lebih sederhana, yaitu hanya dengan beberapa lipatan dinding yang berfungsi memperbesar permukaan pertukaran gas. Pada reptilia ini, pertukaran gas tidak efektif. Nah, yang terakhir, alat respirasi pada burung. Pada burung ini, tempat berdifusinya udara pernapasan terjadi di paru-paru. Paru-paru burung berjumlah sepasang dan terletak dalam rongga dada yang dilindungi oleh tulang rusuk. Jalur pernapasan masuknya udara ke dalam tubuh selain paru-paru, burung biasanya memiliki 4 pasang perluasan paru-paru yang disebut kantung udara, sacus pneumaticus, yang kedua kantung-kantung udara yang terdapat pada pangkal leher, sacus cervicalis, selanjutnya rongga dada, sacus thoracalis anterior dan posterior, dan tulang selangka atau coracoid, sacus interclavicularis, ketiak, sacus axillaris, dan di antara lipatan usus atau rongga perut, sacus abdominalis. Nah, selanjutnya, proses sistem pernapasan pada tumbuhan. Yang pertama ada pernapasan pada tumbuhan tingkat tinggi. Pernapasan yang terjadi pada tumbuhan tingkat tinggi merupakan pernapasan aerob. Artinya, dalam proses pernapasan tersebut memerlukan oksigen dari lingkungan. Pernapasan pada tumbuhan hijau pada hakikatnya adalah kebalikan dari proses fotosintesis. Proses fotosintesis membentuk zat makanan dan melepaskan oksigen, sedangkan pada proses pernapasan memerlukan oksigen untuk oksidasi atau untuk pembakaran zat makanan sehingga diperoleh energi. Nah, yang kedua, pernapasan pada tumbuhan tingkat rendah. Pada tumbuhan tingkat rendah, proses pernapasannya dapat terjadi dengan membutuhkan oksigen dari luar. Pernapasan yang membutuhkan udara dari luar disebut pernapasan aerob, dan pernapasan yang tanpa membutuhkan oksigen dari luar disebut anaerob. Tumbuhan bersel satu yang proses pernapasan memerlukan udara dari luar seperti bakteri Nitrosococcus. Yang terakhir, implikasi konsep sistem pencernaan dan sistem pernapasan makhluk hidup pada pembelajaran IPA SD. Nah, pengembangan pembelajaran dengan materi konsep sistem pencernaan dan sistem pernapasan makhluk hidup juga dikembangkan dalam berbagai komponen pembelajaran, baik model pembelajaran, metode pembelajaran, bahkan media pembelajaran di kelas. Hal ini ditunjukkan agar materi tersebut tetap menarik dikaji di kelas, sehingga peserta didik mudah dalam memahami materi tersebut. Implikasi dari mempelajari materi konsep sistem pencernaan dan sistem pernapasan makhluk hidup, yaitu agar memudahkan kita sebagai calon guru dalam memahami materi-materi tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Demikianlah akhir presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang telah disampaikan dari kelompok kami dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.